Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam Sapaan Rohani hari ini. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9 sampai 26. Di dalam ayat-ayat ini, saudara akan menemukan kisah perjalanan Paulus ke Roma. Di tengah-tengah perjalanannya, ia mengalami karam kapal. Yang spesial dari kisah ini adalah karena Paulus awalnya sudah memperingatkan bahwa pelayaran ini kalau dilanjutkan akan berbahaya. Tetapi orang-orang tidak mau mendengarkannya. Sehingga terjadilah kapal mereka karam di tengah perjalanan. Pernahkah saudara berusaha mengingatkan seseorang atau orang lain dan mereka tidak mau mendengarkan saudara? Dan sayangnya, apa yang saudara sudah peringatkan itu ternyata terjadi dalam kehidupan orang lain, bahkan juga menimpa diri saudara. Pernahkah saudara mengalaminya? Jika pernah, mungkin saudara di dalam hati merasakan jengkel yang luar biasa. Karena saudara sudah ingatkan, mungkin saudara akan mengungkapkannya dengan ungkapan-ungkapan seperti, kan udah aku bilang, dulu aku udah kasih tahu, nggak dengerin sih. Kita mungkin akan spontan mengatakan hal yang demikian. Dan Paulus pun kita melihat juga mengungkapkan perasaan yang sama. Kita bisa lihat misalnya di ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi yang membuat kisah ini menarik karena Paulus tidak hanya berhenti ketika membuktikan dirinya benar. Tapi di ayat 22, Paulus melanjutkan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Saudara sekalian, Paulus tidak hanya berhenti pada menjadi benar dan kemudian kehilangan belas kasihan. Namun, sekalipun ia telah terbukti benar, apa yang dikatakan, apa yang jadi peringatan Paulus terbukti benar, tapi Paulus juga melanjutkannya dengan belas kasihan. Dan itu tampak ketika Paulus menguatkan hati orang-orang yang mengalami kesukaran itu. Bersama dengan Paulus, ia menguatkan hati mereka agar mereka bertabah hati menghadapi kesukaran ini. Dari mana datangnya belas kasih itu? Dari keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka, membantu mereka menemukan jalan keluar dari kesukaran yang mereka hadapi. Terus kalian, dalam kehidupan ini, kita tidak boleh hanya berhenti pada menjadi benar dan kemudian kita melupakan belas kasihan. Menjadi benar itu baik, tapi yang Tuhan inginkan juga adalah kita menjadi orang-orang yang berbelas kasihan. Kalau kita menjadi benar dan kemudian hanya jatuh atau terjebak menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, maka kita kehilangan belas kasih. Tapi kalau kita terbukti benar dan kita melanjutkannya dengan belas kasih pada orang lain, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ketika saudara terbukti benar, jangan berhenti di situ. Tambahkanlah dengan belas kasihan. Sehingga kita bukan hanya jadi orang-orang yang benar, tapi jadi orang-orang yang berbelas kasih. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan memberkati.